Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pernahkah kalian mendengar kata pencemaran? Apakah pencemaran itu? Pencemaran adalah masuknya zat lain pada suatu benda tertentu. Pencemaran bisa terjadi pada udara, air, dan tanah. Udara yang tercemar adalah udara yang kotor. Air yang tercemar adalah air yang kotor. Zat yang tercemar sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Asap pabrik dan asap rokok juga bisa mencemari udara. Sampah bisa mencemari lingkungan. Sampah membuat lingkungan kotor. Oleh karena itu, sampah harus ditangani dengan baik. Ya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Sudah disebutkan tadi di awal, ada beberapa jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Bagaimana rasanya kalau di sekitarmu banyak asap? Ya, napasmu pasti menjadi sesak. Itu pertanda bahwa udara di sekitarmu kekurangan oksigen. Kalian pasti tahu ya apa itu oksigen. Oksigen adalah zat yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Saat di sekitarmu terdapat banyak asap, udara menjadi kotor. Dalam udara itu mengandung banyak asap, berarti di dalam udara itu ada zat lain yang masuk. Nah, kalau bahan lain masuk ke dalam udara, maka udara itu sudah tercemar. Bahan-bahan berbahaya apa saja sih yang bisa mencemari udara? Yang pertama, asap rokok, asap kendaraan, asap pembakaran hutan, dan asap pabrik. Ini bahan-bahan yang bisa mencemari udara. Bisa terbayangkan kalau asap-asap ini ada di udara kita. Mungkin kita akan ini akan menyebabkan suatu penyakit, yaitu penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan ini sangat berbahaya. Yang kedua yaitu pencemaran air. Air adalah salah satu yang sangat kita butuhkan. Bisa terbayangkan kalau air sudah tercemar. Kalian pasti sudah pernah melihat air teh atau air kopi. Apakah warna air teh itu? Atau apakah warna air kopi itu? Pasti kalau air teh salah satu warnanya coklat. Kalau kopi warnanya hitam. Kalau begitu, apakah warna air? Ya, warna air adalah bening. Air yang sudah tercemar bahan berbahaya disebut air kotor. Air kotor tidak bisa dimanfaatkan manusia. Untuk itu, usahakan air di sekitar kita tetap bersih. Bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari air di antaranya adalah limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah kendaraan, barang-barang rongsokan atau yang lainnya. Limbah pabrik itu seperti apa sih? Biasanya pabrik menggunakan bahan-bahan kimia. Jika bahan-bahan kimia ini dibuang ke saluran air atau ke sungai, itu akan mencemari air. Kalau limbah kendaraan itu seperti apa ya? Misalkan oli mobil atau bahan-bahan kimia yang berada di dalam kendaraan dibuang ke dalam air, itu akan mencemari air. Kita juga akan belajar ciri-ciri air yang sudah tercemar itu seperti apa sih? Nah,
Ini adalah ciri-ciri air yang sudah tercemar. 1. Baunya menyengat dan tidak sedap. Warnanya keruh dan kotor, artinya air itu sudah tidak bening lagi ya. Kalau diraba, terasa ada zat lain yang menempel. Nah, ada juga di dalam air itu terkadang terdapat binatang kecil. Ini adalah ciri-ciri air yang sudah tercemar. Jika kalian menemukan ciri-ciri ini pada air, itu artinya air tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pencemaran tanah. Pencemaran tidak hanya terjadi pada udara dan air saja. Pencemaran juga bisa terjadi pada semua yang ada di lingkungan kita. Misalnya, tanah juga bisa tercemar. Loh, kok bisa tercemar ya? Dengan apakah tanah bisa tercemar? Nah, sampah. Dengan sampah yang menumpuk, tanah ini bisa tercemar. Pernahkah kamu mendengar bahwa salah satu kota di Jawa Barat penuh dengan sampah? Banggakah kalian akan hal itu? Tentu saja kita tidak senang dengan keadaan itu, bukan? Sebaliknya kita sedih. Apa betul warga kota itu sedemikian joroknya? Apakah kalian pernah lihat ada beberapa orang yang membuang sampah sembarangan? Mereka tidak peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan ada yang membuang sampah itu di pinggir jalan. Ibu Wina pernah lihat, bahkan sering melihat kalau naik angkot, melihat sampah-sampah itu ada di pinggir jalan. Khususnya di daerah pasar ya. Sampah itu tergeletak begitu saja. Dan itu sangat mencemari lingkungan. Sampah sangat membahayakan lingkungan. Sampah tidak akan membahayakan kalau ditangani dengan baik, seperti dengan memilah sampah. Kita juga sudah belajar tentang pemilahan sampah ya, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik, sampah kertas juga dipisahkan. Itu sebabnya kita pun ada program bank sampah, dan itu masih berlanjut sampai saat ini. Ini salah satu program untuk menangani pencemaran lingkungan, supaya kita mencintai kebersihan lingkungan mulai dari rumah. Siapa yang bertanggung jawab menangani sampah? Pemerintahkah? Atau yang memungut sampah di jalan? Atau siapa sih yang menangani sampah sebenarnya? Sebenarnya kita masing-masing pribadi bertanggung jawab dalam menangani sampah mulai dari rumah. Itu sebabnya ada program tentang pemilahan sampah yang Ibu telah sebutkan tadi. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi suara. Pengaruh polusi suara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan sebagainya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang melakukan pencemaran? Bagaimana terjadi pencemaran itu? Sekali lagi, pencemaran terjadi jika ada bahan lain yang masuk ke dalam benda tertentu. Bagaimana masuknya benda lain ke dalam benda tertentu? Pasti ada
yang memasukkannya ya. Siapakah itu? Manusia. Kita yang memasukkannya. Jika kita tidak peduli pada lingkungan. Betulkah manusia itu sendiri yang menyebabkan pencemaran? Orang yang baik tentu tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, kita harus selalu menjaga lingkungan bersih. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Itu sebabnya kebersihan adalah tanggung jawab kita. Ini pelajaran tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan.